Baiklah Bapak Ibu Guru, serta wali kelas. Untuk tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi sebagai alat bantu ya, yang berupa aplikasi Excel, yaitu analisis soal ya. Ini aplikasi ini berfungsi untuk menganalisis nilai-nilai PH, nilai PTS, nilai PAS, PAT, atau bahkan ujian ya. Uh, Selain itu, aplikasi analisis soal ini juga dapat membuat itu ya, untuk membuat kisi-kisi soal ya, serta otomatis menjadi lembar soal yang Bapak Ibu bisa print lalu Bapak Ibu bagikan ke siswa Anda ya nantinya ya. Caranya adalah klik saja langsung ya, tombol ini ya. Di sini juga ada ya. Ini khusus untuk pengetahuan aja ya, bukan untuk yang keterampilan. Ini khusus untuk nilai pengetahuan. Di sini juga ada ya. Sama di menu mata pelajaran juga ada ya, di tabel info ini ya. Ketika Anda telah selesai membuat KKM, maka akan berubah seperti ini ya, ada tombol analisis soal ini ya. Klik saja maka akan diarahkan ke halaman download analisisnya ya. Di sini ada informasi ya. Klik download analisis soal yang ini ya. Sebagai alat bantu untuk membuat kisi-kisi soal, juga membuat lembar soal serta menganalisis nilai per KD setiap mata pelajaran ya, atau tema. Lalu klik copy siswa nanti ya, dan paste ke kolom nama siswa yang pada analisis soal yang telah di download tadi ya. Oke, jadi caranya Bapak Ibu download dulu ya, analisis soalnya. Klik tombol down ini yang hijau ya, analisis soal untuk download. Lalu simpan ya, simpan misalnya di apa ya, ini ya, lalu simpan analisisnya. Setelah itu ya, setelah itu kita buka ya. Ini namanya nih, nanti kita copy paste dari yang ini ya. Lalu setelah di download ya, setelah di download kita copy ya, copy siswa. Ada bacaan ini ya. Lalu klik OK, lama siswa berhasil di copy, klik OK. Lalu kita pastekan di sini ya, pastekan. Oke, seperti itu ya. Anda tinggal menentukan ya, menentukan nomor KD, nomor KD yang Anda akan buat atau Anda akan analisis nilainya ya. Anda akan analisis atau Anda akan membuat kisi-kisinya dan membuat soalnya ya. Contohnya ya, di sini ada bentuk soal. Bentuk soal di sini ada pilihan ganda yang warna merah muda, ini pilihan ganda. Terus sampingnya lagi ada bentuk soal isian. Ini jumlahnya sampai 20, kalau pilihan ganda sampai 50. Ya, sebelahnya lagi ada bentuk soal uraian ya. Ini yang warnanya orange ya. Sebelahnya lagi ada nama mapel 1 ya, jika satu mapel, nama mapel kedua sampai nama mapel keempat ya. Biasanya untuk tema ya, untuk kurikulum 2013 ya, yang menggunakan tema, dia dalam satu buku terdapat beberapa mapel ya, dan beberapa KD ya. Jadi Anda ketika waktu menganalisis atau membuat soal dalam bentuk tema, nah dia akan terdapat beberapa mapel ya. Jika hanya satu mapel ya, jika hanya satu mapel nanti ini disembunyikan aja. Oke ya. Contohnya saya akan buat seperti ini ya. Di sini ada pilihan ya, pilihan yang Anda bisa pilih ya, antara analisis penilaian akhir semester. Anda pilih ya. Di sini ada analisis penilaian harian, PTS, PAS, dan PAT ya. Di sini bawahnya ada tahun pelajaran. Contohnya saya akan membuat analisis penilaian harian ya. Ini terusnya saya tentukan tahun pelajarannya. Saya ganti contohnya tahun pelajarannya, Anda ganti sini ya. Anda ubah 2019 contohnya, dan 2020 ya. Tahun pelajaran 2020. Oke, nomor kelasnya yang tadi ya, kelas 4A contohnya ya. Contohnya kelasnya 4A. 4A semesternya contohnya ganjil ya.
yang genapnya saya hapus. Oke, nama mapelnya ya. Jika satu mapel ya, contohnya satu mapel misalnya Al-Quran hadis ya. Ini tas saya buat contohnya ya. Jika satu mapel ya, maka ya di sini nanti hanya pada kolom mapel ini hanya satu ya Anda isi ya. Jika satu mapel, karena bentuknya satu mapel ya. Jika tema yang terdiri dari beberapa mapel, contohnya tema satu misalnya ya, tema satu dia terdiri dari 3 mapel atau 4 mapel ya. Kita kasih contoh misalnya di sini ada 4 mapel. Ini misalnya contohnya tema satu, mapel yang pertama adalah misalnya PJOK misalnya ya, PJOK. Untuk mapel kedua misalnya bahasa Indonesia Indo. Ya biasanya untuk tema ini memang terdiri dari beberapa mapel ya. Anda juga bisa membuatnya dengan satu mapel atau beberapa mapel ya. Contohnya mapel ketiga ya, sama mapel ketiga misalnya contohnya IPS. Ini hanya contoh ya. Yang terdiri dari beberapa mapel. Ya, ketika terdiri dari 3 mapel contohnya ya untuk tema ini ya. Oke, untuk 3 mapel contohnya, maka untuk membuat KD ini maka harus dibedakan KD-nya, karena KD-KD ini sebagai kunci untuk menentukan nilai-nilai ya. Karena bentuknya di sini tadi ada 3 mapel ya, PJOK, Indo dan IPS. Maka dalam membuat KD ini Anda harus menentukan KD-nya dengan menentukan kode singkat mapelnya. Contohnya seperti ini ya. Tadi PJOK misalnya PJOK. PJ misalnya untuk PJOK PJ ya. PJ untuk KD-nya KD 3.1 misalnya, karena pengetahuan biasanya untuk 3.1 2 3.2 3.3 gitu ya. Kalau keterampilan dia 4 titik berapa gitu ya. Oke, contohnya saya membuat untuk pilihan ganda, saya mempunyai soal sebanyak contohnya 15 ya. 15 terdiri dari beberapa KD dengan beberapa mapel ya. Kan saya bagi-bagi, contohnya untuk soal nomor 1 pilihan ganda PJOK KD 31. Ini PJOK lagi untuk KD 32. KD 31, contohnya 331 lagi ya masih ya. Contoh lagi di sini PJOK ketiga, PJOK KD 32 misalnya. KD-nya yang 32. Keempat sama. Oke. Contohnya untuk berikutnya nomor 5 pilihan ganda, dia untuk mapel lainnya ya. Contohnya sini ada mapel selain PJOK Indo ya. Oke, nomor 5 sekarang Indo bahasa Indonesia, KD-nya berapa misalnya. Sini saya kasih contohnya IND aja. IND KD 31. Nomor soal nomor 6 untuk KD 31. Contohnya seperti ini ya. Ini KD 32, KD 32 contohnya. Oke ya. Seterusnya untuk KD mapel IPS ya, mapel IPS ini ya. Contoh dia mempunyai sama ya, sama KD-nya, cuma dikasih atasnya ya, jangan habis sama ya, karena untuk kuncinya key-nya ya. Di sini kita bedain mana yang bahasa Indonesia, mana yang PJOK, mana yang IPS ya, halaman nomor berapa ya, soal-soal nomor berapa untuk mapel IPS, mapel bahasa Indonesia atau mapel lainnya ya. Contohnya saya buat seperti ini ya. Oke, sini misalnya 12 ya. Untuk pilihan ganda saya kasih contoh misalnya 12. Ini untuk yang terdiri dari beberapa mapel ya dan beberapa KD. Contohnya seperti ini ya. Pilihan ganda nomor 1 PJOK KD 31, nomor 2 nya PJOK KD 31,
Nomor 3 PJOK KD 32 ya. Biasanya untuk tema seperti ini ya. Satu buku dia terdiri dari beberapa mapel ya. Maka dalam penilaiannya ada yang seperti ini ya, atau ada yang per mapel ya. Oke, untuk ya contohnya lagi di sini saya kasih ya uraiannya ya, contohnya sampai 12 juga ya uraiannya ya. Untuk isiannya nggak ada ya. Maka ketika Anda membuat seperti ini ya, terdiri dari beberapa KD dan beberapa mapel, ini Anda bisa tutup ya. Anda tutup aja yang kosong kolomnya dengan mengklik ya, biar lebih enak dilihatnya. Hide kolom ya, Anda hide kolom ini ya. Ini juga kosong, Anda hide kolom saja. Anda bisa hide unhide ya. Oke ya. Di sini terdiri dua KD cat mapel ya. Ada KD 31 dan KD 32 ya. Oke ya, di sini kita jangan lupa untuk KD-KD ini Anda isi lagi ya. PJ 31 dan PJ 32 ya. Karena PJOK tadi ada KD 31 dan 32 ya. Oke, PJOK 31 dan 32. Begitu juga Bahasa Indonesia dan IPS ya. B Indo 31 dan 32. B Indo KD 31, B Indo KD 32. Sama juga dengan yang IPS-nya ya. Oke, IPS-nya juga 31 dan 32. Ini yang terdiri dari beberapa mapel dan beberapa KD contohnya ya. Anda juga bisa buat beberapa mapel dengan satu masing-masing satu KD gitu ya. Ketika Anda telah selesai men-setting ini ya, Anda selesai men-setting ya, yang kosong Anda sembunyikan saja. Contohnya ini kosong, ini bisa Anda sembunyikan biar lebih enak nantinya. Di hide ini juga kosong tadinya, Anda hide saja. Hide ini juga kosong, bisa di hide ya, kosong-kosong ya. Hide. Satu lagi yang kosong ini ya, PJOK. Oke ya. PJOK Besuna IPSK ya. Di sini ya, di sini ada skor nilai. Skor nilai untuk pilihan ganda 1 ya, masing-masing nomor 1, nomor 2 sampai nomor 250 dia skornya 1 ya. Skor maksimalnya 1. Untuk uraian skor maksimalnya 4 ya. Untuk isian skor nilainya 2 ya, skor nilai maksimalnya 2 ya. Di sini ya ada nama siswa, di sini nanti Anda bisa tentukan ya, bila mana dia jawabannya benar ya, jawaban benar maka dia 1, bila jawaban salah maka dia kosong ya. Ketika Anda ingin sebelum Anda mau menganalisis nilai, pastinya Anda harus membuat soal ya, membuat soal untuk Anda bagikan ke siswa Anda. Setelah itu setelah siswa Anda mengisi soal-soal tersebut, Anda analisis ya. Anda analisis soal-soal siswa tersebut, lalu Anda beri nilai ya, nilai untuk soal-soal tersebut ya. Tentunya semuanya per KD untuk setiap mapel ya. Jika Anda telah membuat soal, telah selesai membuat soal ya, Anda langsung bisa menentukan ya skor nilai di sini ya, skor nilai di sini ya, sesuai dengan siswanya. Ya contohnya ini misalnya dia nomor siswa 8 pilihan ganda ke 1, dia jawabannya benar berarti 1, kedua misalnya salah 0, 1 1 1 1 1 ya, misalnya nih 0 salah, kalau salah nih 0 nih 1 1 ya, dia KD PS salah, ini satu salah ya. Di sini ya, di sini bila mana kosong jika tidak menjawab pada lembar soal uraian ya, maka ya, beri nilai 0. Tapi kalau misalnya dia menjawab tidak sesuai dan salah,
beri nilai dia 1 ya. Bila kurang lengkap beri nilai dia 2, bila lengkap dan kurang sempurna beri dia nilai 3 ya. Bila dia sesuai dan sempurna jawabannya maka beri dia angka 4. Contohnya kayak gini ya. Dia soal uraian nomor 1 nilainya dijawab tapi tidak sesuai atau salah, maka beri angka 1 ya. Untuk ini misalnya dia kurang lengkap uraian soal nomor 2 nya ya, Anda bisa lihat nantinya melalui lembar soal ya. Saya kasih contoh nantinya lembar soalnya. Ini hanya contoh saja dulu ya untuk menentukan nilai KD ini ya. Anda bisa lihat nilai-nilainya ya. Anda bisa langsung lihat nilai-nilainya tuh ya. KD 31 IPS udah terlihat. Oke ya, misalnya seperti ini ya. Untuk nomor ini misalnya dia jawabannya benar, ini benar, ini benar ya. Ini misalnya lengkap kurang sempurna, lengkap kurang sempurna, lengkap kurang sempurna ya. Terusnya ini misalnya IPS-nya nilainya benar, ini benar, ini kurang, ini benar ya. Maka Anda bisa lihat dan nilainya langsung ya. Sini PJOK kali 31 nilainya 40, PJOK kali 32 nilainya 90, bahasa Indonesia nilainya kali 31 90, kali 32 80, IPS kali 31 80, IPS kali 32 80 nilainya. Nah, terus nilai-nilai ini Anda input ke dalam aplikasi. Ya, nilai-nilai ini Anda input ke dalam aplikasi ya, di sini ya. Ya, misalnya tadi kali berapa nih? 31 32 ya, gitu ya. Anda klik misalnya untuk kali 31-nya, mapelnya mapel bahasa Indonesia ya. Ini contohnya aja. Ini untuk akun hadis, nanti saya kasih contoh akun hadisnya. Oke, Anda input di sini ya. Ini karena PH1 bentuknya ya. Penilaiannya PH1 ya, PH1 ya, PH istilah kata PH. Anda input nilai KD ini ya, KD ini ke dalam aplikasi ya. KD 31 misalnya 40, KD 31 nih ya, KD 31 di sini nilainya 40 bisa 40, sisanya berada di 9 berapa ya, sisanya nomor 30 berapa gitu ya. Oke ya, sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuat kisi-kisinya ya. Nanti akan kita langsung proses nilai-nilainya. Ini sudah saya beri contoh misalnya pada dalam bentuk satu mapel ya. Satu mapel terdiri dari beberapa KD ya. Ini saya telah buat. Ini contohnya ya. Telah saya buat contohnya ini untuk mapel Al-Quran hadis ya. Karena di sini kan Al-Quran hadis nih. Ya, Al-Quran hadis ya. Ya, karena ini Al-Quran hadis ya. Al-Quran hadis ya. Ini dia contoh yang telah saya buat. Ini masih kosong ya, karena prosesnya misalnya dia guru tersebut ingin membuat lembar soal ya, lembar soal untuk diberikan ke siswanya lalu dinilai ya. Oke, yang seperti saya bilang tadi, yang kosong ini di hide ya, di hide saja biar lebih enak lihatnya nantinya. Hide, ini di hide ya. Ini karena dia hanya satu mapel ya, mapel yang lainnya kita hide aja, hide ya. Satu mapel terdiri dari 2 KD ya, KD 31 dan KD 32 ya. Oke, ya, Anda bisa lihat ya, 31 dan 32 untuk mapel Al-Quran hadis ya. Ini penilaian harian, ini semesternya. Setelah itu Anda setelah membuat ini ya, menentukan jumlah soal untuk masing-masing ini ya, bentuk soal ya. Ya, setelah Anda menentukan jumlah soal dan menentukan KD-KD-nya ya. Di sini misalnya nomor 1 KD sekian, nomor 2 KD sekian, nomor 3 dan seterusnya KD sekian ya. Anda dapat membuat kisi-kisi ya, kisi-kisi soal lalu memimpin lembar soalnya ya. Contohnya telah saya buat seperti ini ya. Ini untuk mapel Al-Quran hadis contohnya ya. Ini telah saya buat bentuk dari kisi-kisi ya, kisi-kisi soalnya ya. Anda bisa di sini nantinya nih Anda KD-nya KD 31 apa nih, KD 31 untuk Al-Quran hadis kan ya, misalnya Al-Quran hadis ini ya, dan Anda isi di sini ya.
Di sini Anda isi ya, Anda isi KD-KD ini ya. KD 3 sesuai ininya ya, nomor KD ya. KD 31 apa KD-nya, deskripsi KD-nya ya. KD 31 masih ya. Karena di sini kan dia analisisnya untuk PG nomor 1 adalah KD 31 sampai PG nomor 5 ya, KD 31 ya. Kita lihat di sini ya, di ngeling ya. PG 31 sampai nomor 5 tuh ya. Nomor 5 pilihan ganda dia KD-nya 31. Ya, KD-nya 31 ya. Untuk nomor 6 sampai nomor 10 KD-nya 32 ya. Di sini ngeling langsung ke lembar soal ya dengan kisi-kisi. Ini ngeling langsung ke lembar soal dan kisi-kisi ya. Untuk KD nomor 6 ya, KD 32 ya. Nomor 6 sampai nomor 10 KD 32 ya. Di sini deskripsinya sesuai KD-nya ya, sesuai KD-nya. Anda bisa lihat KD-KD ini di buku mapel Anda atau di sini yang telah Anda isi di web ya. Menentukan KD ya. Ketika Anda sebentar ya. Ketika Anda menentukan KD ini ya, bisa Anda lihat di sini ya. Ini ya. Ini Anda klik maka Anda diarahkan ke halaman menentukan KD ya. Di sini ya, untuk KD 31, KD 32 semester ganjil apa ya bentuknya ya. Memahami arti kandungan anasir. Ya, oke ya. Oke, setelah Anda isi ini ya, isi KD-KD ini ya, Anda buat ini ya, rumusan bunyi butir soal ya, karena ini nantinya kosong seperti ini ya ketika belum diisi ya. Ini kisi-kisi kosong karena belum diisi, Anda harus isi ya. Ini udah diisi bunyi bentuk soalnya ya, rumusan bunyi jawabannya, soalnya masih kosong ya. Ini contoh yang udah saya isi ya. Ini diisi, diketik ya. Ini diketik apa rumusan bunyi butir soalnya ya untuk KD 31 pilihan ganda ya. Apa nih misalnya ini ya, saya kasih contoh. Setelah Anda buat kisi-kisi soal ini ya, untuk yang kosong ini Anda bisa hide ya. Anda hide saja yang kosong. Seperti tadi saya contohnya ya. Hide kosong ini biar lebih enak lihatnya, hide row. Juga yang ini ya, kosong. Anda hide saja. Hide row. Oke, jadi ya. Sini ya. Ini adalah kisi-kisi yang telah saya buat contohnya ya. Di sini ada kunci jawabannya ya. Terusnya bawahnya juga jangan lupa ya, dikasih rumusan bunyi butir soalnya apa, kunci jawabannya apa, diketik ya sini ya, misalnya apa gitu jawabannya ya, diketik. Setelah Anda buat kisi-kisi ini, Anda dapat memprint lembar soal yang dapat Anda bagikan ke siswa Anda dengan mengklik ini ya. Anda bisa mengklik ini ya, print ini dulu, nanti buat laporan Anda ya. Ini Anda print kisi-kisi soal penilaian harian ini PH untuk laporan, bahan laporan Anda sebagai administrasi guru ya. Klik ini. Klik ya. Maka Anda akan diarahkan gini ya, print ya. Oke ya. Terus Anda bisa membuat lembar soalnya untuk memprint lembar soalnya ya. Print lembar soal di sini ya. Ini ngeling dari yang kisi-kisi ya. Ngeling dari yang kisi-kisi ini yang telah Anda buat ya. Ini langsung ngeling ke sini. Ya, ini bentuk lembar soal yang dapat Anda bagikan ke siswa Anda ya. Ini bisa Anda ganti nama sekolah Anda ya, alamatnya, telepon dan emailnya ya. Di sini ada pilihan. Anda dapat memilih modul soal nilai KD ini ya. Ada yang modulnya dengan nilai 1 KD dan 1 mapel ya. Dengan klik ini ada yang modulnya terdiri dari beberapa KD dan juga beberapa mapel ya, atau hanya 1 mapel dan terdiri dari beberapa KD. Yang ini contohnya ya. Ini kan dia terdiri dari beberapa KD dalam 1 mapel ya. Maka saya menggunakan modul ini ya. Modul yang nilai KD-nya terdiri dari beberapa, lebih dari 1 ya. Nanti Anda beri penilaian kepada siswa Anda di sini ya nilainya ya.
misalnya nilai 70, 80, 90 di sini ya. Kali 32-nya berapa nilainya di sini, misalnya 80, 90 atau berapa gitu ya. Jika Anda hanya satu mapel dan satu KD, Anda dapat menggunakan modul yang ini ya, modul nomor yang ini ya, mapel yang atas. Ya, seperti ini nanti. Ya. Di sini nilainya Anda berikan di sini nantinya ya. Ini hanya bentuknya dia modulnya satu mapel dan satu KD ya. Tapi bila mana dia lebih dari 2 KD, lebih dari 1 KD ya, Anda bisa menggunakan yang ini ya. Lebih dari 1 KD dan beberapa mapel ya, Anda bisa menggunakan ini ya. Terus selanjutnya sebelum Anda print jangan lupa ya, dia kolom-kolom kosong ini Anda hide ya, Anda sembunyikan ya, karena nanti jadi nggak terlalu banyak untuk di print ya. Karena kan kita buat soalnya hanya beberapa pilihan ganda dan beberapa lembar uraian ya, hanya 5 contohnya. Anda bisa hide ya, hide dengan mengklik tombol yang ini ya, hide row ya, hide row. Oke, ini juga hide aja, kosong ya. Oke ya. Anda juga dapat mengatur ini ya, tinggi baris ini ya, jika bila mana bunyi butir soal ini agak panjang ya, bisa memuat hampir dua baris ini. Anda bisa mengaturnya dengan menentukan tinggi ya, tinggi row ya, misalnya 25 ya, biar bisa muat lebih dari 2 baris ini ya, karena ini hanya dia sedikit ya, bunyi butir soalnya sedikit ya, ya hanya 1 baris. Di sini ya cukup saya rasa ya. Setelah itu Anda print lalu Anda bagikan ke siswa Anda. Nah, setelah siswa Anda mengisi lembar soal yang diberikan, lalu Anda beri penilaian ya pada setiap kali-kali tersebut ya. Pada kali-kali nanti Anda beri penilaiannya ya. Jangan lupa ini juga dapat diganti ya, misalnya dengan menurut masing-masing lembaga ya, nama lembaga masing-masing. Contohnya seperti ini saya ganti jadi favor, MI favor ya, MI favorit lah itu ya. Oke, langsung kita print ya, print 1 lembar. Anda dapat fotokopi sebanyak siswa Anda, lalu bagikan ke siswa Anda. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, Anda bisa dapat mengatur kertasnya ya. Page setup saya menggunakan ini A4 ya. Anda bisa memilih yang lebih panjang lagi, contohnya ya seperti ini, yang lebih panjang lagi kertasnya, atau A4 ya. Saya menggunakan A4, misalnya A4. Saya page setup, setelah itu saya print dan bagikan ke siswa ya, bagikan ke setiap siswa. Oke, setelah siswa tersebut mengisi lembar soal ini, Anda dapat menganalisis nilainya ya, di sini ya. Nanti Anda analisis, misalnya contohnya seperti ini ya. Untuk kali 31 untuk nama siswa 28 ya, misalnya dia benar jawabannya nomor 1 yang ini ya. Jawabannya benar dia ya. Anda beri skor sini nantinya ya. Skornya berapa nih? 1 ya. Sesuai dengan analisisnya skor-skor ini ya. Untuk pilihan ganda, oh yes, ini jangan lupa nih, ini diganti ya, karena ini kan urutannya sini A, ini sih ya, ini bisa Anda ganti menjadi B, ganti ke B aja ya, karena A B. Oke ya, analisisnya jangan lupa diisi ya. Setelah Anda beri penilaian pada siswa tersebut, menilai mengisi soal lembar soal tersebut ya, Anda analisis nilai-nilai KD-nya. Contohnya untuk nama siswa 28 ya, pilihan ganda nomor 1 yang ini ya, dia menjawabnya benar ya. Ini sesuai dengan analisisnya, 1 berarti skornya 1 ya. Skornya 1 misalnya ya.
Di sini nanti Anda kasih skor 1 ya. Di sini saya protek ya, nanti di lembar kertasnya. Oke, satu misalnya, kedua juga dia benar, misalnya satu, ketiga dia salah, 0 ya. 4 misalnya dia benar, 5 benar, 6 benar, 7 salah misalnya ya. Nomor 8 dia benar, 9 dia benar, 10 misalnya dia salah ya. Untuk uraiannya jangan lupa ya, untuk uraian ini ya, teknis pensyukuran uraian ini, bila mana kosong tidak menjawab maka kasih angka 0 ya. Bila mana dia menjawab namun salah tidak sesuai, kasih angka 1 ya, sebagai upah berusaha untuk menjawab ya. Bila mana dia kurang lengkap ya kasih nilai 2. Bila mana lengkap tapi kurang sempurna, beri nilai dia 3 skornya ya. Bila mana dia sesuai dan sempurna, beri nilai skornya 4 gitu ya. Contohnya dia untuk kali 31 nya Kurdis dia sesuai dan sempurna ya 4. Ininya yang ke 31 kali 31 misalnya kurang lengkap, kasih 3, KD 31 lagi masih ya. Ini juga masih kurang lengkap, misalnya kasih 3. Contohnya untuk yang KD berikutnya ya, ini 4 misalnya lah, ini misalnya 3 gitu ya. Oke, Anda bisa dapat langsung lihat ya. Di sini KD 31 nilainya 82, KD 32 nilainya 77 ya, untuk nama siswa 28. Misalnya oke di sini ya. Misalnya siswa 28 ya, Anda langsung beri nilai di sininya langsung ya. 8 nih, KD 31 tadi 82, 32, 77 ya. Sini nantinya 82 dan 77 gitu ya. 82 77. Ini 82, di sini dia 77 misalnya. Dan berikan nilai ini ke siswa Anda ya. Contohnya seperti ini ya. Ini skornya berarti dia di sini 110, 1110. Ini dia 1 tadinya ya. Ini dia 1. 110 gitu ya. Ya skornya seperti ini misalnya ya. Terus sampai selesai, udah habis ya. Langsung setelah Anda analisis nilai-nilai ini ya, contohnya seperti ini ya, kita samain aja biar gampang. Ini benar benar benar, salah misalnya, benar benar salah, benar benar benar, 4 4 2 4 4 gitu ya misalnya ya. Di sini misalnya dia salah, di sini benar 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 benar, ini benar benar benar, ini 3, ini 4 gitu misalnya. Oke, setelah Anda analisis nilai-nilai siswa tersebut ya, Anda lembar soal telah Anda berikan ke siswa. Jangan lupa nilai KD ini Anda input ke dalam aplikasi ya. Contohnya Kurdis KD 31 pada PH ya, PH nya nilainya 82 82 siswa. Oke ya. Anda input di sini ya pada nilai pengetahuan. Quran hadis ya, KD 31 ya. KD 31 dan KD 32 ya. KD 31 ini ya, KD 31 untuk PH-nya misalnya yang kedua nih ya, yang kosong masih ya. PH keduanya dia nilainya 82, siswa 28, 29, 30, 82, 82, 94 ya. Sini 82, sini 82, sini 82 ya. Di sini dia nilainya 94. Oke, 94. Setelah Anda beri penilaiannya ini pada aplikasi, jangan lupa klik simpan ya. Klik tombol simpan, kedua sinkron, dan 3 update secara bergantian setelah menginput semua atau baru sebagian nilai ya. Ini kita setelah input, jangan lupa klik simpan. Setelah itu klik sinkron, dan update NA ya. Oke ya, Anda dapat memprint nilai-nilai ini ya, memprint nilai untuk untuk laporan ya bagi administrasi guru.
Nilai pengetahuan pada KD 31 ya, nilai KD-nya lihat ya. Setelah Anda print ada sebagai laporan ya nantinya ya. Terus untuk KD berikutnya, KD yang 32 ya, Pak Kudis jangan lupa diisi juga, input di aplikasi ya. KD ke-32 Al-Quran Hadis semester 1 ya, pengetahuan. KD 32 nya jangan lupa. Sini ada input yang misalnya baru pihak kedua dia ya, baru pihak kedua nilainya 77 992 oke ya. Pihak keduanya sini 77 92 92. Oke, jangan lupa klik simpan secara gantian ya. Simpan. Sinkron ini pada nilai pengetahuan ya, bukan keterampilan, pengetahuan. Sinkron dan update NA secara bergantian ya. Oke, sudah update NA. Oke, Anda bisa setelah itu print nilai ya. Kalau selesai semuanya, Anda print nih sebagai buat laporan Anda nantinya sebagai administrasi guru ya, untuk keperluan misalnya akreditasi ya, akreditasi dan segala macam. Oke, udah selesai ya. Saya rasa cukup seperti itu. Ya, jadi analisis ini untuk memudahkan Anda ya, sebagai alat bantu untuk memudahkan Anda dalam menganalisa nilai-nilai siswa ya. Nah, ini diambil dari mana sih nilai-nilai ini ya? Rumusnya apa sih? Kita lihat dari sini ya. Nah, saya menggunakan ini ya, menggunakan Juknis ya, baik itu pada naungan Kemenak atau naungan Kemdikbud ya. Juknisnya seperti ini ya, untuk penilaian penskoran nilai pada penilaian pengetahuan ya. Ini penskoran nilainya itu dia menggunakan skor, maksimal skor dikali ini ya. Ini adalah cara melakukan penilaiannya ya, skor ya. Skor perolehan yang ini ya, skor perolehan yang ini nanti skor perolehan ya. Di sini ada saya hide perolehan skor, Anda bisa lihat nantinya. Di hide aja kalau mau tahu. Perolehannya, skornya. Ini ya, perolehannya ini dikali dibagi skor maksimal ya. Skor maksimalnya mana, skor maksimalnya? Ini ya. Ini perolehan, ini maksimal skornya, dibagi skor maksimal dikalikan 100 ya. Dikalikan 100. Maka nilainya ini ya. Skor perolehan ini dibagi skor maksimal ini, maksimalnya dikalikan 100, maka nilai-nilainya seperti ini ya, nilai-nilainya. Kita kasih contoh ya. Skor perolehan ya. Perolehan misalnya 14 dibagi 17 ya. 17 yang ini ya, 14 bagi 17 dikalikan 100 ya. Sama dengan dikalikan 100 dengan 82 ya. Ya, 82 82,3, 82 dibulatin ya, di 82. Ini hasilnya ya, seperti ini ya. Ini juga sama. Dia penskoran ini saya menggunakan rumus yang ada dalam Juknis ya, yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan 100 ya. Hasilnya seperti ini. Sama juga dengan Juknis yang ada di ini ya, bawah naungan Kemenag ya, sama. Ya, Juknis penilaian ini sama melakukan rumusnya untuk penskoran nilai pada penilaian pengetahuan ya.
skor perolehan ya, nilainya seperti ini ya, sama ya, skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan 100 ya. Oke, saya rasa